Nah, ketemu lagi di bagian kedua bersama anak muda ganteng Om Wendo. Ya, sekarang kita akan bicara hal yang lebih luas lagi tentang ruangan Om Wendo ini. Ya, saya ngelihat juga di sini bagaimana seseorang nempel, tidak hanya nempel. Itu juga karena dia bisa membedakan antara saat ditempel dan sebelum ditempel. Tentunya ini membutuhkan jam terbang tersendiri dari telinga seorang Om Wendo ya. Ya Om Wendo ya. Ini kan kalau kita lihat nanti ini di gambar-gambar ini kan kesannya kan asal tempel karena mungkin ada lubang ditutup aja biar kelihatan bolongnya gitu. Betul, ya kan? Di bagian depan juga ada beberapa diffuser yang kalau kita lihat ini mungkin kalau orang awam ngelihat ya untuk ngerame-ngeramein aja. Tapi kalau tadi kita sama-sama dengar ya, itu suaranya kontrol. Dan pada saat mau dikecilin dan dibesarkan tuh, dia punya apa linearity yang bagus. Nah, itu gimana Om Wendo? Boleh cerita nggak? Bagian mana dulu yang ditempel, terus ngelihat apa di situ? Terus gitu. Pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus banget. Jadi pertama, kalau kita mau menata ruangan kita, ya, itu yang pertama saya rekomendasikan adalah taruh base trap di keempat sudut Om. Oh, pojokan. Ya, di sini ada bentuknya kebetulan silinder ya, itu depan tuh ya, di belakang juga ada. Nah, jadi gini, kenapa di keempat sudut? Karena di sudut itulah pertemuan dinding, ya, yang dia istilah teknisnya trihedral corner. Jadi sudut-sudutnya ketemu di situ. Itu terjadi penguatan bass yang luar biasa besar. Bisa sampai 18 dB lebih besar daripada titik bass di tempat lain. Oh iya. Luar biasa ya, gitu ya. Nah, kalau itu kita handle, maka suara bassnya akan lebih clean nantinya. Jadi saran saya kalau misalnya disuruh memilih bass trap, absorber, panel absorber sama diffuser, prioritaskan bass trap dulu. Bass trap harus benar dulu. Ya. Setelah itu kita mulai bisa bermain paralel di absorber sama diffuser. Nah, diffuser sendiri itu sedapat mungkin kalau saya taruh di titik yang namanya pantulan awal. Oh gitu. Ya, first reflection. Jadi kayak gini nih misalnya di ya. Sisi kiri ya, kanan. Ya, kanan kiri saya taruh. Kemudian juga di second reflection itu saya taruh juga, ada diffuser ya di depan situ gitu ya. Kemudian di daerah belakang juga saya taruh gitu ya. Nah, konsepnya sebetulnya membuat di mana tidak boleh ada pantulan tajam, Om. Ya, pantulan tajam itu yang bisa membuat misalnya kita tap, ini kan berhenti. Kalau yang ini masa pantulan tajam, tap ada ter gitu loh. Gitu. Ya, itu yang membuat jadi nggak bagus gitu ya. Nah, terus disempurnakan, kita mau lembutkan lagi suaranya dengan panel absorber. Biasanya panel absorber itu isinya ada yang rock wool, ada yang rebonded atau apa. Terus kita bungkus misalkan Oscar atau vinyl ya atau apa gitu ya. Kemudian kita pasang, kita tempel. Bikin gitu sendiri bisa ya? Bisa bikin sendiri atau ya sekarang juga udah banyak tersedia sih di market ya. Jadi bebas aja sih, mau di Tokopedia, Bukalapak juga ada. Tapi kalau boleh saran ya. Kalau teman-teman itu memang ingin lebih, ini nggak ada salahnya mempergunakan jasa profesional. Ya, acquisition tuh banyak sekarang tuh ya, jago-jago. Dan mereka itu punya tanggung jawab untuk project gitu ya. Jadi istilahnya gini, kalau kita mau serius, ya kita mungkin lebih baik mempergunakan konsultan. Tapi kalau misalnya kita memang mau cuma eksperimen, mau DIY, ya nggak masalah. Yang penting kita tidak berharap bahwa proyeknya, maaf kata, ala kadarnya tuh suaranya langsung superior, itu enggak ya. Tapi gini, setiap barang akustik itu kalau kita taruh itu lebih bagus pasti akan lebih bagus daripada cuman dinding polos atau bare wall. Ya. Jadi singkatnya gini deh. Ruang yang kosong melompong itu pasti suaranya jauh lebih jelek daripada ruangan yang keisi. Ya, itu salah satu prinsip utama. Nah, ruangan keisi itu kalau dipakai dengan teori yang benar,
hasilnya bisa istimewa. Iya. Gitu. Cuma masalahnya emang harus hati-hati ya masukin elemen akustik itu seperti apa. Oh, betul. Karena tiap kita masukin itu ada pengaruh akustik. Nah, pasti. itu between bad or good. Ya. Jadi pasti ada perubahan ya. Tinggal perubahan itu ke arah positif atau negatif atau tadi good or bad gitu kan ya. Nah, inilah yang mungkin kalau di situ sifatnya kita bisa melakukan fungsi prediksi awal. Kemudian kita implementasikan, kita evaluasi, dan kita sempurnakan lagi. Gitu. Kayak bass trap itu emang bagus, tapi kalau kelebihan dia bisa menyerap detailnya, bisa keserap. Betul. Jadi biasanya gini, yang diserap jadi nantinya bukan cuman area low frekuensi, tapi juga mid dan high. Jadi nanti ada kesan suara yang tadi seperti bahas tuh mati atau mendem. Nah, itu yang wajib kita hindari ya kalau kita mau membuat dinamikanya jadi bisa netral gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat di atas nih ceiling nih. Ini beberapa diffuser nih. Itu gimana itu? Mungkin boleh cerita awalnya kenapa kok merasa perlu memakai? Jadi gini, ada konsep di dalam akustik ya Om, namanya reflection free zone ya. Daerah di mana itu bebas dari refleksi atau pantulan suara. Nah, reflection free zone ini itu idealnya bisa kita taruh di samping, bisa kita taruh mungkin di area belakang dan di area depan, dan kalau bila perlu di area atas, yang akan membentuk semuanya itu jadi bebas dari pantulan yang ekstrim ya. Nah, hasil dari reflection free zone itu biasanya kita mendengarkan fokus yang lebih baik, musik yang lebih mengalir, kemudian energinya itu seperti flow ya. Mengalir. Jadi tidak kayak tersendat-sendat gitu ya. Nah, beda dengan kalau misalnya yang masih super mantul, dia nanti ada frekuensi tertentu yang kayak diperkuat ekstra gitu loh Om. Terus ada juga yang frekuensi dilemahkan ekstra juga gitu ya. Nah, karena fungsi suara utamanya itu kalah sama justru pantulannya. Jadi seperti saya bahas kan, misalnya kita berada di dalam ruang kosong yang luas ya. Biasanya suara anak kecil, di frekuensi suara anak kecil itu akan terdengar lebih menyakitkan. Jadi misalnya anak kecilnya teriak-teriak manggil papanya atau ini papa itu kita dengernya nggak enak banget gitu. Tapi kalau di frekuensi yang orang laki-laki dewasa masih aman gitu loh. Jadi artinya gini, kalau suara anak kecil jadi sangat cempreng di ruangan seperti itu. Nah, itu menarik tuh. Nah, ini barusan kepikiran sih, ini listening position dan posisi duduk ya. Tadi memang lebih enak duduk di tengah. Tapi ternyata juga walaupun mungkin agak kurang ini karena mungkin dari pH, jadi dia nggak terlalu memperhitungkan itu ya. Betul. Nah, ini gimana Om menentukan posisi duduk dengan berbagai elemen akustik? Nah, jadi posisi duduk atau placement itu kalau seperti ulangan zaman dulu, posisi menentukan prestasi sebetulnya. Betul. Jadi memang ada yang istilah namanya sweet spot kalau di dalam stereo. Dan sweet spot itu idealnya adalah memang ada di tengah apitan antara speaker membentuk segitiga. Ya. Kita akan mendengar suara terbaik di situ, ya kan. Nah, tapi saya juga sekarang berusaha agar sweet spotnya itu bisa lebih lebar. Dan itu Om udah merasakan ya. Jadi kalau dulu kan harus duduk tengah, kita geser dikit itu langsung bedanya jauh sekali gitu ya. Kalau sekarang itu saya usahakan bedanya tidak terlalu jauh. Salah satu tips dan triknya itu adalah dengan membuat suara itu lebih punya energi di frekuensi mid range. Ya, di mid range itu sangat important. Kenapa? Kalau mid range-nya bagus, jelas gitu ya, maka meskipun kita sedikit off axis duduknya, kita akan tetap merasa vokalisnya ada di tengah. Ya, jadi kita jadi tidak terlalu yang seperti sebelumnya misalnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita harus duduk di tengah untuk bisa merasakan semuanya tuh lebar gitu ya. Kalau sekarang kita duduk berdua begini, kita masih bisa mendengarkan dengan soundset dan imaging yang juga jelas gitu kan. Nah, itu balik lagi fungsi dari placement sebetulnya. Nah, placement yang baik itu membentuk segitiga tadi ya. Terus kalau mau lebih lebar, maka kita harus mainin speakernya to in to out.
ya, gitu ya. ke sisi dalam atau ke sisi luar sampai kita merasa suaranya ideal. Ya gitu. betul. Ya memang posisi duduk juga kadang menentukan apakah dia seorang audiophile or music lover ya. Iya betul. Dan juga kalau ngelihat di sini tadi kita sempat masuk dan dikasih suguhan musik-musik yang sepertinya jarang diputar oleh seorang audiophile, lebih kepada music lover. Jadi tapi memang ada kesan panggungnya sudah tertata juga baik ya. Nah itu tentu makanya Om Wendo butuh 5 tahun ya untuk itu ya. Oke, ya benar. Jadi gini, saya butuh 5 tahun itu karena saya melakukan fine tuning yang benar-benar istilahnya itu saya coba menjadi real experiences ya. Dan saya mengundang orang-orang juga datang ke sini. Jadi katakanlah ya yang sudah datang ke Sound Lab itu, kalau dari data statistiknya ya, itu ada sekitar 218 orang sampai saat ini. Ya, 218 orang itu ya selama periode berapa tahun itu ya. Saya nggak ngitung yang orang pernah datang loh ya. Jadi itu maksudnya dia datang 2 kali, 3 kali, hitungnya tetap 1. Karena yang saya hitung orangnya, bukan kunjungannya ya. Kunjungan, orang. Oke ya, orangnya ya. Nah, itu saya melihat ada beberapa teman-teman tuh yang akhirnya bisa juga menarik satu pembelajaran bersama, karena saya juga jadi belajar dari mereka ya, bahwa kan banyak yang menginginkan bagaimana musikalitas itu bisa dapat, ya. Nah, yang unik saya perhatikan musikalitas akan dapat ya kalau pertama recordingnya sendiri memang musisinya berkualitas. Jadi kayak tadi kan kita dengerin The Police, Dire Straits ya, kemudian ada Boston, Van Halen gitu ya. Jadi mereka emang punya musik-musik berkualitas. Kebetulan tadi banyak genre rock ya, tapi ada tadi Diana Krall juga kita coba sih gitu ya. Nah, terus nanti mungkin kita coba Chrisye atau apa gitu ya. Nah, tapi intinya adalah gini, kalau musisinya punya musikalitas, rekamannya juga bagus, itu biasanya terreproduksi outputnya begitu kalau sepanjang teknikalnya kita perhatikan ya Om ya. Nah, ditambah sekarang akustiknya pun kita benahi. Jadi kita jadi benar-benar feelingnya itu tidak lagi berada di ruangan kecil ya. Kita seperti dibawa, seperti kita we are there. Kita jadi kayak lagi nonton misalnya, Dire Straits lagi manggung. Atau ini The Police kita lagi nonton, kita ada di coffee shop yang kebetulan mereka lagi live musik gitu misalnya ya. Jadi kita up close and personal gitu loh ya. Hal-hal seperti itu. Nah, yang poin berikutnya juga yang paling penting di sini adalah saya sebetulnya ya kategorinya saya terserah lah mau dibilang audiophile atau musik lover, saya nggak terlalu ini ya. Tapi saya tuh sangat menginginkan mendengar musik-musik berkualitas dengan suara yang berkualitas juga gitu loh. Ya. Nah, ternyata kalau saya memperhatikan teknikal, saya lebih besar kemungkinan dapatnya daripada saya memperhatikan hanya selera saya. Karena selera saya misalnya gini, saya senang misalnya suara yang punya bass besar gitu ya misalnya ya. Tapi ternyata kalau misalnya saya hanya orientasi ke sana, itu lebih susah dapatnya. Jadi nanti begitu saya ganti album, wah yang ini bassnya kekecilan, kalau yang ini kebesaran, kalau ini jadi capek untuk dikit-dikit kita harus men-setting ulang gitu ya. Nah, saya akhirnya mencari satu keseimbangan secara teknikal. Kan sound engineer juga udah kerja keras ya. Nah, saya pengen hasil kerja keras mereka itu bisa saya dengar dalam bentuk reproduksi musik yang indah gitu. Ya. Nah, itu yang saya perhatikan sih. Nah, ini sekarang ronde untuk minta tips dari Om Wendo. Saya kalau bayangin ya, kita punya ruangan, ya kan, kita tahu flutter echo, terus, nah kita udah mulai coba nih akustiknya, tapi kan coba pakai apa? Pakai sistem. Nah, sistem kita beli, kita pasang. Nah, kita putar rekaman yang bagus, tapi kan bisa di ruangan, ya kan? Nah, berarti kan kita belum merasa sistem ini belum maksimal. Bagaimana kita bisa pakai itu untuk memasang diffuser di sini, memasang di situ. Itu gimana Om? Salah satu tips sederhananya begini.
kita wajib memperhatikan yang menjadi masalah itu apa. Perhatikan banget misalnya gini, dari semua region frekuensi, saya biasanya membagi jadi 5 nih Om, ya. Ada yang extended high, ya, mid range, terus ada mid low, ya, sama low. Low itu terus nanti ada lagi extended low. Tapi biasanya extended low ini di informasi musik itu di bawah 40 Hz itu sebenarnya nggak terlalu banyak, kecuali musik-musik orgel atau apa ya gitu ya. Nah, sama juga extended high itu sebetulnya nggak semua musik ada gitu ya. Nah, kita lihat yang paling bermasalah yang di mana. Biasanya Om, yang paling bermasalah itu adalah di low. Yaitu frekuensi 300 Hz ke bawah. Jadi 300 Hz ke bawah itu mid low sama low ya. Ya. Jadi kalau low sendiri di sekitar 100 Hz ke bawah. Itu paling sering bermasalah. Makanya tadi salah satu tips saya, coba pasang bass trap. Bass trap dulu. Itu, ya, pasang bass trap dulu. Jadi kalau kita harus memilih apa yang harus kita lakukan di pertama, coba di keempat itu di ya. keempat sudut, ya. Nah, terus pertanyaan biasanya berkembang juga. Tapi ruangan saya itu ternyata bukan bujur sangkar, bukan juga persegi panjang, tapi ada bukaan di kanan dan ada tembok di kiri, ya kan gitu. Bahkan ya. Bahkan ada kaca, ada kaca atau apa. Nah, kalau kaca biasanya itu pakai gorden yang aja dulu ya. Ya, gitu ya. Terus kalau tadinya kursi kayu atau gimana, kalau bila memungkinkan cari kursi sofa. Karena dia kan ini sebetulnya seperti absorber alami, ya kan? Jadi dia akan bisa sedikit banyak menjinakkan suara bass di situ dibanding kursi kayu. Sorry saya potong bentar. Ya. Kalau itu ruangan kosong, kalau sudah ada beberapa elemen itu kita keluarinnya dulu ya, kita kosongin ya. Boleh. Jadi gini, kita tata ulang ya. Jadi kita bisa pergunakan juga apa yang sudah ada, misalnya udah ada rak buku, pakai aja ya. Gimana terus udah ada buffet segala macam, pakai aja. Nah, buffet ya bisa diakalin gini, biasanya buffet kalau ada isinya nggak masalah, misalnya isinya ternyata pH atau apa gitu ya. Nah, kalau kosong, nah itu bisa masalah. Biasanya kalau kosong itu taruh bantal di dalamnya, jadi dia tidak resonan yang ekstrim. Ya. Tapi kan kalau dari luar kan katanya tetap buffet, ya kan? Gitu ya. Kita taruh bantal di situ, kita taruh selimut, ya, kita taruh handuk, ya lucu itu. Jadi ada beberapa bahan yang secara natural tuh ada di rumah tangga lah. Setelah jadi baru itu dikeluarin. Betul. Mau diganti apa kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita ngerasa oke cocok, ya bener ya Om, ini kan tips dan trik murah dulu nih gitu ya. Baru kita tingkatkan pakai acoustic treatment yang lebih profesional. Nah, kalau kita merasa juga, wah kalau kayak gini saya mungkin pengen tingkatin lagi, nah itulah jasa acoustician profesional itu menjadi relevan dalam hal ini ya, gitu. Oke.